Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Mills Enermax Dynaplate Cake. You're the one I'm calling. You're my escape from my darkest days. And when the sun is shining, you know we out here riding, chasing the horizon with you, you. I don't need to look no further. You are the one I'm certain, only one that I'll be holding. When you're loving me, it goes like Terima kasih banyak buat Mills yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Mia lari. Kali ini kita ngebahas Mills Enermax Dynaplate Cake. Kalau kalian ngikutin seri-serinya Mills, kalian pasti pernah denger Mills Enermax Dynaplate ya. Ini versi kicknya. Saya nggak tahu kenapa nggak pakai angka 2, kenapa cuman pakai tambahan kick di belakangnya. Harusnya Mills Enermax Dynaplate 2. Kalau dikasih angka 2 harapannya ada 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Biar berkelanjutan. Tapi untungnya Mills Enermax Dynaplate Cake ini masih sama segmennya atau bisa dibilang ya modelnya sama lah ya. Biar kita nggak bingung lah. Setidaknya seperti itulah. Tapi ya harapan saya angka aja gitu ya. Jadi dia segmentasinya adalah daily trainer dengan plat stability plate gitu ya. Jadi daily trainer yang stabil. Ya itu adalah hal yang mungkin segmentasinya banyak orang yang nggak tahu. Padahal itu bakal enak banget kalau dipakai gitu ya. Karena daily trainer tapi ada plate-nya walaupun bukan carbon plate yang apa ya bisa dibilang yang bukan plate untuk memberikan energy return, tapi plate yang bisa memberikan stability yang luar biasa menurut saya. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini itu ada di angka 220-an gram. Agak mencengangkan ya, agak ngagetin karena saya pribadi nggak nyangka seringan itu. Kalau 200 sampai 250 bakal saya kategorikan sepatu yang ringan. Dan nggak wajar kalau daily trainer yang angkanya ada di 220-an itu termasuk ringan. Bahkan dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Dynaplate yang sebelumnya itu ada di angka 270-an mungkin ya. Pokoknya intinya di atas itulah. Jadi ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan pendahulunya. Dan itu adalah berita yang sangat baik menurut saya. Dan feel ride-nya sendiri di first run impression juga menurut saya memang kerasa gitu ringannya. Tapi nggak yang sampai 220-an juga feel ride-nya ya. Faktanya sih 220-an. Tapi feel ride-nya itu kayak ya 250-an lah. Tetap terasa ringan, tapi nggak yang kayak fast daily trainer atau bukan kayak apa ya speed shoes gitu yang enak dipakai untuk interval. Bukan sepatu yang seperti itu feel-nya gitu. Cuman ringannya tetap terasa. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri Mills menggunakan Mills Engineered Aeromesh. Dia berbeda dengan seri sebelumnya. Seri sebelumnya itu uppernya menurut saya sih lebih seneng yang seperti ini ya. Dia menurut saya yang bikin faktor ringannya itu benar-benar menjadi pembeda gitu ya. Uppernya ini bisa memberikan efek yang ringan menurut saya karena memang ya feel kalau dipencet-pencet gitu ringan. Materialnya itu kerasa plastiki banget. Dia fleksibel cuman bukan yang lembut banget gitu ya. Kalau dia pada saat kita pakai lari agak tekuk itu ada kerasa agak tekukannya gitu, tapi nggak yang bikin terganggu juga sebenarnya larinya. Dan iya, pokoknya bukan feel yang lembut pada saat menyentuh kaki kita lah. Yang jelas saya nyaman-nyaman aja pakai sepatu ini. Untuk breathability-nya sendiri menurut saya kurang bagus. Padahal ini tuh translucent ya. Saya kira bakal breathable banget, banyak lubangnya kecil-kecil gitu. Tapi ternyata lubangnya cukup rapat-rapat sehingga sirkulasi udara yang
kita inginkan gitu ya, yang cukup adem itu nggak ada di sini. Jadi breathability-nya termasuk rendah menurut saya. Setelah saya tes dengan mesin asap juga, dia malah banyak keluar tuh di tengah-tengah sini, di di bagian tangnya atau lidah sepatunya, bukan di bagian toe box-nya sini. Dan untuk toe box-nya sendiri, saya netral, nggak yang lebar, nggak yang sempit juga, kakinya 42, dan saya biasa pakai 42, dan di sepatu ini juga 42, nggak ada masalah sama sekali. Toe box-nya benar-benar bisa mengakomodir kebutuhan saya. Jadi kalau saran saya sih terus size aja, karena ya udah cukup banget. Lanjut ke lacing sistemnya. Lacing sistemnya simple banget. Ada tip U-nya di sini, ada layer-layernya yang untuk hole-hole-nya. Kemudian untuk tali sepatunya ini, saya seneng banget tali sepatunya nih. Simple, nggak aneh-aneh, tapi ini tuh bahannya pas banget. Pada saat saya tali tuh rasa mantep banget gitu ya. Rasanya kayak nggak gampang copot, dan saya di pemakaian pertama nggak ada masalah sama sekali. Ya pas banget lah. Kalau untuk panjangnya sendiri agak kepanjangan sedikit aja sebenarnya. Jadi kalau pakai tali sepatu biasa agak panjang, tapi kalau pakai runner's knot jadi ya lumayan pas lah ya. Tapi kalau dipendekin lagi mungkin akan lebih baik. Cuman itu beresiko bagi teman-teman yang kakinya lebar. Biasanya kaki lebar tuh sebelah sini akan lebih kebuka, jadi lebih membutuhkan banyak tali sepatu juga sih sebenarnya. Ya terserah Mil sih mau manjangin juga bisa aja sih sebenarnya, bukan yang terlalu panjang banget. Kita lanjut ke bagian tang atau lidah sepatunya. Lidah sepatunya dia minimalis. Saya nggak tahu sebenarnya ya kenapa harus minimalis, mulai dari bahan uppernya. Tangnya ini nggak ada paddingnya sama sekali. Padahal konsepnya kan daily trainer, dia bukan racing shoes gitu loh, yang butuh ringan banget. Jadi ya sebenarnya kenyamanan juga agak penting di sepatu ini gitu. Nah ini nggak ada paddingnya sama sekali, tapi cukup nyaman. Walaupun nggak ada paddingnya sama sekali, nggak banyak pergerakan juga karena ada material kakunya sedikit yang di tengah sini, tapi ujung-ujungnya tetap lembut. Yang di bawah sini ada material mesh-nya yang mana sirkulasi udaranya juga bagus juga di bagian tang yang bawah sini. Jadi aman-aman aja sih di pemakaian pertama untuk di tang Mills Air Max Dynaplate Kick ini. Kemudian kita lanjut ke bagian collarnya. Collarnya ada padding yang cukup tebal banget. Jadi kontras ya. Yang depan minimalis, uppernya bagian sini juga minimalis bahannya, tapi di bagian belakang collarnya ini tebel banget paddingnya, yang mana ini nyaman banget untuk collarnya dan juga fleksibel, jadi sama sekali nggak mengganggu mata kaki saya sama sekali, nggak terlalu tinggi-tinggi amat juga, jadi sama sekali nggak menyentuh mata kaki saya sih, aman-aman aja. Dan ini memberikan kenyamanan yang lumayan menurut saya, nggak berlebihan sih, untungnya nggak berlebihan. Saya udah takut kelebihan padding, biasanya malah agak susah nyengkram kaki kita gitu ya. Tapi ini aman banget. Kemudian lanjut ke heel counternya. Heel counternya di sini ada material yang cukup kokoh, tapi nggak yang kaku banget, masih bisa ditekuk. Tapi kinerjanya lumayan bagus, nggak ada masalah sama sekali di pemakaian pertama sih untuk heel counternya. Nggak yang bagus banget, tapi tetap bisa bekerja dengan baik menurut saya. Mengerjakan tugasnya dengan baik lah. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri, ini materialnya sama kayak yang dipakai di Dynaplate yang seri pertama. Jadi kayak foam kecil-kecil bulat-bulat gitu, kemudian dijadikan satu, di-press. Itu kayak Ultra Boost dari Adidas, itu mirip banget. Dan feel-nya sendiri juga enak sih menurut saya. Saya nggak pernah merasakan Ultra Boost yang bener-bener sepatu Ultra Boost ya. Ada sih beberapa sepatu saya yang ada foam Ultra Boost-nya, tapi nggak menyeluruh, cuman sedikit aja gitu. Yang jelas feel-nya yang saya rasakan dia termasuk soft, lembut, nyaman banget dipakai di kaki, itu rasanya memang nyaman. Dan sudah terbukti juga di versi yang sebelumnya, Dynaplate Kick ini juga sama. Tapi nggak tahu kenapa feel-nya lebih ringan aja pakai sepatu ini. Dan setelah saya ukur manual dengan durometer, untuk foam-nya sendiri itu ada di angka 25. Itu soft banget, pantesan saya pakai itu rasanya memang nyaman, soft-nya ya luar biasa, kenyamanannya memang luar biasa gitu ya. Ya nggak kaget ternyata setelah saya ukur ya cuman angka 25 itu termasuk soft banget. Tapi biasanya kalau soft, terlalu soft ya nggak bakal bisa stabil, bakal goyang banget. Tapi untungnya jangan lupa ini ada plate-nya, Dynaplate-nya itu diintipin sedikit di sini. Ini bukan carbon plate sama sekali, bukan. Dia TPU plate gitulah, bisa dibilang seperti itu. Dan dia tugasnya adalah menjaga stabilitasnya. Kalau untuk energy return yang diklaim oleh Mills, saya sendiri tidak merasakan. Tapi bukan berarti nggak bermanfaat. Sangat bermanfaat banget. Dan sepatu-sepatu brand luar juga banyak yang menggunakan plate untuk stability-nya gitu ya. Karena terlalu empuk. Jadi dia menahan
biar nggak banyak goyangan atau potensi terlalu over goyangnya gitu loh. Unstable-nya bisa ketahan sama plate-nya. Jadi kalau terlalu empuk itu biasanya goyang, bisa bahaya juga, bisa bikin cedera. Kalau belokan, kalau kencang itu bisa berbahaya gitu ya. Tapi karena ada plate-nya ini menjaga kestabilan yang menurut saya cukup penting di sepatu ini. Kalau misalnya tidak ada plate-nya itu bakal kacau banget sih, terlalu empuk. Tapi plate-nya sendiri itu bukan kayak carbon plate yang rigid atau keras banget gitu ya. Tapi memang instan banget, kalau kita energy return-nya bakal kerasa banget. Ini tuh lebih fleksibel, kalau kalian perhatikan nih saya bisa tekuk-tekuk seperti ini, jadi plate-nya itu masih tetap agak fleksibel. Jadi stability-nya itu menjaga kanan kirinya aja, tapi kalau untuk urusan snappy-nya sendiri ya minimalis lah ya. Saya sendiri tidak merasakan di pemakaian pertama. Jadi ya memang bukan peruntukannya untuk energy return gitu ya. Kemudian kita lanjut ke bagian outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat rubbernya yang berwarna hijau. Rubbernya sendiri lumayan tebel sih sebenarnya, nggak yang tipis-tipis banget, nggak pelit. Saya malah seneng yang kayak gini, yang nggak over tebel banget. Ada tuh yang tebel banget, itu berlebihan, itu bikin keras banget gitu ya. Feel rate-nya bakal kerasa keras karena ini udah ada plate-nya, harusnya lebih stabil, jadi nggak terlalu butuh yang keras-keras banget. Untuk komponnya sendiri standar aja, nggak yang hard kompon, nggak yang soft kompon. Jadi harapan saya umurnya juga ya lumayan panjang gitu ya. Pemakaian pertama sih saya nggak ada keluhan. Traksinya cukup bagus, gigitannya sama aspal juga cukup bagus, nggak ada masalah sama sekali. Tapi nggak tahu berapa lama atau berapa jauh durability dari outsole sepatu ini, karena belum saya cobain, baru pemakaian pertama, ya harus kita cobain dulu gitu ya. Yang jelas di pemakaian pertama sih saya pede umurnya lumayan panjang, nggak yang pendek-pendek banget untuk umur outsole dari sepatu ini. Yang bisa saya simpulkan dari Enermax Dynaplate Kick ini menurut saya better dibandingkan Dynaplate yang sebelumnya ya. Karena ya lebih comfy menurut saya, lebih ringan, kemudian plate-nya sendiri kerjanya masih sama-sama bagus, sama-sama stabil. Untuk kenyamanannya, midsole-nya itu juga menurut saya lebih nyaman sih ya. Midsole-nya sendiri, kemudian untuk outsole-nya juga pattern-nya agak beda dan saya cocok-cocok aja di keduanya. Yang jelas ini punya poin plus daripada yang seri pertama. Jadi kalau kalian butuh daily trainer yang menurut saya bisa dipakai ngapain aja, ini slow, enak, nyaman banget. Kemudian kalau easy run bisa, kemudian untuk long run juga bisa banget ngehandle. Kemudian untuk speed shoes ya mungkin yang agak kurang di sana menurut saya. Kemudian kalau kalian mau tempo masih bisa banget. Jadi ya cukup mumpuni untuk bisa dibilang sebagai daily trainer yang mempunyai kestabilan yang baik tapi tetap nyaman. Biasanya kalau stability shoes itu terkenalnya keras, rigid banget. Tapi ini lumayan stabil, lumayan nyaman. Jadi tengah-tengah gitu ya. Nggak bisa dibilang full stability shoes karena nggak yang sestabil itu juga karena terlalu empuk. Kemudian nggak bisa dibilang empuk banget, meskipun foamnya empuk, tapi kan ada platnya yang nahan juga. Jadi ya tengah-tengah aja lah sebenarnya. Mungkin itu tadi yang bisa saya bahas dari first run impression Mills Enermax Dynaplate Kick ini. Tapi balik lagi, itu semua adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru, tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.